Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Ini mata kuliah menggambar teknik ya di teknik D3 Teknik Pengolahan Migas STM Migas Balikpapan angkatan 2020 akan membahas tentang simbol gambar teknik yang akan dibawakan oleh kelompok 2 di mana namanya adalah Iqbal Rahmadani, Widya, Nurfaizi, Theo, Muhammad Andika, Iqbal Harismadi, Sahrul, dan Valentina Vega. Ya, oke. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan dimulai. Silakan. Mohon dimatikan ya untuk suara dan juga video kecuali untuk pembicara ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan simbol gambar teknik. Selanjutnya. Pertama-tama, sebelum saya melanjutkan mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Widya Anggraini, selaku moderator. Yang kedua, ada Iqbal Harismaldi, Iqbal Ramadhani, Nurfaizi, Saru Ramadan, Valentina, dan yang terakhir, Theo Sagita Kidinggalo. Baik, simbologi. Untuk membaca dan menafsirkan suatu gambar. Bentar, Pak. Iya. Baik, Mohon dimatikan dulu untuk Anggapa Barang, mohon dimatikan dulu untuk suaranya. Ya, baik, oke, saya lanjut. lanjutkan. Silakan. Ya. Simbologi. Untuk membaca dan menafsirkan suatu gambar perpipaan atau piping dan instrumen diagram, pembaca harus memaknai arti simbol yang terkandung di dalamnya. Terdapat banyak jenis simbol dalam gambar perpipaan. Salah satu contohnya adalah simbologi sistem fluida. Baik, jadi yang akan kami bahas di sini yaitu jenis-jenis simbol yang terdiri atas valves, valve actuators, control valves, piping system, instrumentation, sensing devices and detectors, modifiers and transmitters, indicator and recorders, controllers, component, miscellaneous PID, dan yang terakhir standards and configuration for valve status. Next. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Nurfaizi. Kepada Nurfaizi, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan tentang materi saya, yaitu tentang valves. Valves atau katup adalah sebuah alat untuk mengatur, mengarahkan, atau mengendalikan arus fluida dengan membuka atau menutup, mengecilkan dan membesarkan arusnya. Selanjutnya. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol valves. Yang simbol yang pertama yaitu globe valve. Globe valve digunakan untuk menghentikan aliran, membuka, dan mengatur aliran. Simbol yang kedua yaitu gate valve. Digunakan untuk membuka dan menutup aliran dengan cara tertutup rapat dan terbuka penuh. Simbol yang ketiga yaitu diagram. Digunakan untuk aliran yang bersifat korotif, material, solidin, suspension, dan gas. Simbol yang keempat yaitu pressure relief. Digunakan untuk mencegah terjadinya overpressure pada proses piping dan mencegah terjadinya kerusakan peralatan. Dan simbol yang kelima yaitu needle valve. Digunakan untuk throttling dengan sangat akurat serta dapat digunakan pada tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Selanjutnya.
Materi valve aktuator. Aktuator adalah sebuah alat yang mengubah tenaga listrik maupun fluida menjadi gerakan mekanis untuk membuka atau menutup sebuah valve. Selanjutnya, ada dua cara untuk cara kerja aktuator ini. Yang pertama, cara manual, yaitu valve yang dioperasikan oleh manusia dengan cara membuka dan menutup menggunakan hand wheel. Cara yang kedua, yaitu otomatis. Valve ini dioperasikan dengan menggunakan alat yang dinamakan aktuator. Nah, aktuator ini ada 3 macam, yaitu pneumatik aktuator, yaitu alat yang memanfaatkan sumber angin bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh air kompresor. Dan yang kedua, elektrik aktuator, yaitu alat yang digunakan pada sebuah motor listrik untuk menggerakkan valve stem. Dan yang ketiga, hidrolik aktuator. Aktuator ini memperoleh sumber tenaga dari sebuah pompa untuk mengalirkan minyak hidrolik sebagai media bertekanan dan sedikit banyak memiliki kesamaan dengan jenis pneumatik pada yang materi pertama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nur Faizi atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal Karismaldi. Kepada Saudara Iqbal Karismaldi, disilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan control valve. Control valve ialah kombinasi antara valve dan aktuator. Biasanya disebut control valve. Konfigurasi yang paling banyak digunakan adalah secara manual mengendalikan aktuator dari stasiun operasi dan juga secara otomatis mengendalikan aktuator dari instrumen. Flow control valve digunakan untuk mengatur jumlah aliran. Temperatur control valve, ia digunakan untuk mengatur temperatur di dalam sebuah sistem pemipaan. Sedangkan level control valve, ia digunakan untuk mengatur level atau tinggi kapasitas fluida dalam sebuah tangki. Pressure control valve digunakan untuk mengatur pressure atau tekanan. Piping system, perpisahan dalam satu sistem mengandung lebih dari satu medium. Saya akan menjelaskan arti simbol ini. Proses flow line. 1. Pipa penyalur minyak dan gas bumi dari suatu sumur menuju tempat pemisahan. 2. Pneumatic air line. Tabung atau selang yang berisi dan membawa pasokan udara bertekanan. 3. Hydraulic line. Digunakan untuk menyambung berbagai komponen untuk penyaluran zat air dalam sebuah sirkuit. 4. Alternatif atau hydraulic signal line. Sirkuit yang operasinya dapat dianalogikan dengan sirkuit listrik kecuali arus listriknya digantikan oleh arus atau fluida lain. 5. Inert gas line. Gas atau campuran bermacam-macam gas yang dapat mempertahankan kadar oksigen. 6. Instrument signal. Ialah proses pengiriman besaran yang diukur data ke tempat lain yang jauh. 7. Instrumen capillary. Komponen penting untuk tabung instrumen karena keakuratan dan keandalan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang konsisten. 8. Electrical wires ialah instalasi kelistrikan dari perkabelan dan
perangkat terkait seperti saklar dan soket. 9. Electric heat tracing ialah sistem yang digunakan untuk menjaga atau menaikkan suhu pipa dan bejana menggunakan kabel pelacak panas. 10. Steam head tracing ialah penerapan panas uap ke pipa dan bejana untuk tujuan mempertahankan suhu yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Baik, Saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal Karismaldi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal Ramadhani. Kepada Saudara Iqbal Ramadhani, disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi saya tentang instrumentation. Tujuan utama gambar P dan ID adalah dapat membaca instrumen yang sedang bekerja di dalam sistem. Di sini ada instrumen identifier. Di sini ada 4, ada sensing parameter, type of indicator or control, ada type of component dan type of signal. Yang pertama itu ada sensing parameter. Di sini ada berguna untuk flow, mengalir. Itu mengalir maksudnya untuk mengetahui aliran minyak, ada yang untuk temperatur untuk mengetahui suhunya, ada curve untuk arusnya, habis itu level tingkatan pengalirannya, dan ada voltage tegangannya, dan kemudian posisinya. Kemudian ada type of indicator or control. Di sini untuk pengaturannya ada recorder, perekam, itu untuk mengetahui kelajuan dan pelambatannya. Habis itu ada indikator sama pengontrol. Kemudian type of komponen. Di sini ada course untuk arusnya, habis itu voltage, tegangan, kemudian pneumatic untuk tekanan pada minyak tersebut. Kemudian next. Di sini ada sensing device and detector. Di bawah ini ada gambar alat sensing device and detector. Di situ parameter pada sistem biasanya dimonitor pada indikasi dan kendali. Agar data dapat diperoleh, maka diperlukan suatu instrumen untuk mengakuisisi datanya. Di sini ada kedua alatnya. Kemudian ada sensing device and detector. Di sini ada lambang-lambangnya. Yang pertama itu ada orifice, di situ lubang pada pipa, habis itu alternatif, kemudian fitur, di situ arus pengaliran pada pipa, kemudian flow elemen aliran untuk mengetahui kelajuan dan pelambatan aliran. Di situ ada kayak FE, itu dipasang pada saat di lapangan pada pipa-pipa. Kemudian ada temperatur elemen untuk mengetahui suhunya, kemudian termokouple, protometer, kemudian ada defense cell, kemudian ada conductivation cell conductivation, dan kemudian ada radiator detektor, deteksi radiasi. Saat pengaliran minyak, di situ biasanya ada radiasi yang ditimbulkan. Untuk mengetahuinya, kita menggunakan radiation detector. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal Ramadhani. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sarul Ramadan. Kepada Sarul Ramadan, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membawakan 2 materi. Yang pertama adalah modifier dan transmitter. Yang kedua adalah indikator dan recorder. Baik, yang pertama indikator dan transmitter. Modifier dan transmitter ini terdiri dari sensor dan detektor. Apa sih sensor dan apa sih detektor? Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, suhu, cahaya, gerakan, dan lain-lain. Detektor adalah perangkat atau alat yang bekerja secara otomatis dengan bantuan getaran magnet untuk mengetahui atau menemukan adanya benda logam, gelombang radio, dan lain-lain. Nah, sensor dan detektor tidak dapat berdiri sendiri untuk menunjukkan indikasi. Jadi,
setiap sensor ataupun detektor harus dipasangkan dengan modifier dan transmitter. Nah, transmitter sendiri digunakan untuk mengubah sinyal dari sensor atau detektor ke dalam bentuk yang dapat dikirim ke sistem informasi dan biasanya memiliki nilai 4 sampai dengan 20 MADC. Slide selanjutnya. Baik, yang pertama adalah basic symbol use for. Pertama, locally mounted instrument atau instrumen tidak ada garis yang dipasang secara lokal di perangkat atau layar secara fisik terletak di lapangan. Yang kedua, ada board mounted instrument atau instrumen garis utuh yang dipasang di papan layar dan terletak pada panel kontrol utama atau tampilan video dan biasanya dapat diakses oleh operator. Yang ketiga, itu ada instrumen behind board atau instrumen garis putus-putus di belakang layar yang biasanya tidak dapat diakses oleh operator. Nah, selanjutnya ada examples of modifier. Yang pertama, locally mounted voltage to current flow modifier atau tegangan yang terpasang di sensor dan detektor ke pengubah aliran arus. Yang kedua, ada locally mounted pneumatic to current pressure modifier atau pengubah tekanan pneumatik ke arus yang terpasang di sensor dan detektor. Yang ketiga, locally mounted square root extractor atau ekstraktor akar kuadrat yang dipasang secara lokal di sensor dan detektor. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada indikator dan recorder. Baik, indikator adalah sebuah peralatan instrumentasi yang menampilkan secara langsung nilai suatu pengukuran di dalam proses lain. Sedangkan recorder adalah sebuah peralatan instrumen yang berfungsi sebagai pencatat setiap kejadian di dalam proses berdasarkan input yang diterima. Misal dari transmitter. Dan indikator dan recorder adalah instrumen yang dapat mengubah sinyal yang dapat dibaca oleh sistem. Indikator dan recorder biasanya dipasang di lapangan, seperti contoh pada gambar di slide itu ya. Itu adalah contoh gambar dari indikator dan recorder. Baik, slide selanjutnya. Yang pertama, locally mounted flow indicator atau indikator aliran yang dipasang di pipa minyak. Kedua, locally mounted temperature or pressure indicator atau indikator suhu atau indikator ukuran yang terpasang di pipa. Yang kedua, board mounted flow indicator atau indikator aliran terpasang di papan pengukuran yang berada di dalam proses lain. Yang keempat, board mounted pressure indicator atau indikator tekanan yang dipasang di papan pengukuran di belakang perbatasan minyak. Di perbatasan pipa minyak. Yang kelima ada flow recorder mounted behind board atau perekam aliran yang terpasang di belakang yang terpasang pada layar. Baik, yang ke 1, 2, 3. 7. Locally mounted pressure recorder atau perekam tekanan yang ada pada layar recorder. Baik, terima kasih dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sahrul Ramadan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Valentina. Kepada Saudara Valentina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai controllers. Pengendali atau controllers merupakan sinyal dari sebuah instrumen dan menggunakan sinyal proses tersebut untuk mengubah posisi atau memanipulasi instrumen lainnya yang berada di dalam sistem. Next.
Controllers and signal conditioner. Yang pertama, flow controller. Flow controller adalah suatu teknik untuk memastikan atau meyakinkan bahwa suatu stasiun transmisi tidak menumpuk data pada suatu stasiun penerima. Yang kedua, temperatur controller. Temperatur controller adalah sistem otomasi yang dapat berfungsi dengan memanfaatkan bantuan berbagai macam sensor sebagai input seperti sensor gerak, sensor suhu, sensor kecepatan, dan masih banyak lagi yang selanjutnya akan diproses oleh kontrol untuk memberikan perintah kepada sistem selanjutnya. Yang ketiga, pressure controller. Pressure controller adalah valve yang mengatur tekanan dalam sirkuit dengan mengembalikan semua atau sebagian oli ke tangki apabila tekanan pada sirkuit mencapai setting pressure. Yang keempat, level controller. Level controller adalah sebuah alat yang dapat memudahkan pengidentifikasian level air di dalam penampungan air. Yang kelima, proporsional. Proporsional adalah sistem kontrol yang bisa menghasilkan output hanya apabila terjadi perbedaan antara input dan output. Yang keenam, proportional integral adalah suatu pengontrol proporsional yang memberikan aksi kontrol proporsional dengan error akan mengakibatkan efek pada pengurangan resistance dan menimbulkan offset atau kesalahan keadaan tunak. Selanjutnya, proportional integral adalah merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Selanjutnya, current to pneumatic adalah dapat mengubah sinyal analog menjadi kekuatan pneumatik linear proporsional. Next. Components. Komponen mayor pada suatu sistem digambar perpipaan adalah pompa, tangka, penukar panas, dan kipas. Next. Komponen. Ada beberapa komponen. Yang pertama, centrifugal pump atau pompa sentrifugal adalah alat untuk mengalirkan fluida cair. Prinsip kerja dari pompa sentrifugal adalah ia menciptakan tekanan vakum pada inletnya yang akhirnya menyerap fluida ke dalam pompa, kemudian mendorongnya melalui keluar atau discharge. Pada pompa sentrifugal ini memanfaatkan gaya sentrifugal. Seperti apa gaya sentrifugal? Coba kita bayangkan, misalnya Anda punya sebuah wadah ember, misalnya Anda putar di sekitar kepala. Ketika putaran itu semakin kencang, di tangan akan terasa tertarik oleh gaya dari ember yang diputar. Semakin kencang putarannya, semakin besar gayanya. Gaya pada lengan itulah yang disebut gaya sentrifugal. Komponen yang kedua, positive displacement pump. Secara general, positive displacement pump dibagi menjadi dua, yakni pompa jenis rotary dan pompa jenis reciprocating. Jenis reciprocating menggunakan piston yang bergerak maju mundur sebagai komponen kerjanya serta mengarahkan aliran fluida kerja ke hanya satu arah dengan bantuan jack valve. Jenis reciprocating ini memindahkan fluida kerja melalui mekanisme rotary dengan jalan menimbulkan efek vakum sehingga dapat menghisap sebagai pendingin untuk memindahkan energi panas antara dua atau lebih fluida dan fluida dingin. Yang ketiga, heat exchanger adalah penukar panas atau suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinu sehingga cairan pada sisi isap secara terus-menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya. Yang keempat, kompresor. Kompresor adalah alat untuk mengalirkan fluida yang kompresibel, fluida yang dapat dimampatkan seperti udara atau gas. Sekian penjelasan dari saya. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Valentina atas penjelasannya. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Theo. Kepada Saudara Theo, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu Miscellaneous Piping and Instrumentation Diagram atau PNID. Untuk tambahan pada simbol normal pada gambar perpipaan, maka ada beberapa simbol tambahan yang salah satunya adalah menunjukkan kepada gambar perpipaan selanjutnya. Artinya, simbol-simbol ini digunakan untuk memandu atau memberikan informasi tambahan tentang gambar atau untuk menggabungkan pipa atau kawat yang berada dalam dua gambar yang berbeda. Di sini ada beberapa simbol. Yang pertama, pip or where is continue on drawing XX001 gear coordinate XY flow is to that drawing. Artinya, pipa atau kawat dilanjutkan pada gambar XX001 koordinat XY aliran menuju gambar tersebut. Yang kedua, pip or where is continue from drawing XX002 geared coordinate XY flow is from the drawing. Artinya, pipa atau kawat dilanjutkan dari gambar XX002 XY koordinat XY aliran dari gambar tersebut. Yang ketiga, pip or where is continue on drawing XX003 geared coordinate XY flow is in both direction. Artinya, aliran dari kedua arah. Simbol yang keempat yaitu building or area boundary, artinya batas bangunan dan area. Materi yang selanjutnya yaitu standard and convention for valve status. Dasar konvensional yang digunakan oleh gambar perpipaan adalah mengetahui kondisi pada valve yang sedang berada dalam sistem tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Nur Faizi, valve berfungsi untuk mengatur katup atau mengatur aliran fluida. Simbol ini berfungsi untuk memberitahukan mengenai status katup. Di sini ada beberapa simbol yang menunjukkan status katup. Yang pertama, closed valve atau katup tertutup. Yang kedua, open valve atau katup terbuka. Yang ketiga, throttle valve atau katup setengah terbuka dan setengah tertutup. Yang keempat, locket open valve atau mengunci katup pada tempatnya dalam posisi terbuka. Selanjutnya, locket closed valve atau mengunci katup pada tempatnya dalam posisi tertutup. Valve vice. Yang selanjutnya, valve vice open, yaitu jenis katup yang membutuhkan tekanan udara. Jika tekanan udara yang dibutuhkan hilang, maka katup akan terbuka. Sebaliknya, untuk locket closed, selanjutnya untuk valve vice closed, jika tekanan udara yang dibutuhkan hilang, maka katup akan tertutup. Selanjutnya, three-way valve with on one port open, one port closed. Artinya katup tiga arah dengan satu port terbuka dan satu tertutup. Oke, sekian dari materi yang kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Theo. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan kritik dan saran, disilakan. Ya, oke. Terima kasih. Kelompok 2, monggo silakan. Ada yang mau bertanya langsung atau apa namanya? Langsung dinyalakan untuk mikrofonnya. Atau mungkin dari kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan, silakan ke saya, boleh. Kalau memang tidak ada, coba kembali ke slide berapa ya? Depan, di valve yang paling pertama. Nah, valve ya, bukan, ya benar sih bahasa Inggrisnya valve gitu. Cuman bahasa ke Indonesianya itu valve biasanya orang
orang lapangan bilangnya seperti itu ya, nanti ketika mungkin kalian kerja praktek gitu ya, semoga semester depan kita udah bisa bertemu. Palep. Jadi istilahnya adalah palep. Palep itu keran ya, kayak di rumah keran ya. Kalau yang tadi ditampilkan yang di sini itu benar mengendalikan suatu arah aliran dan tekanan fluida. Apa bedanya dengan coba next kontrol valve ya apa? Terus valve aktuator. Ada 3 ya. Saya hanya menambahkan di sini valve aktuator sama kontrol valve ya. Oke, kembali ke valve itu aja tadi, saya mau menjelaskan itu. Tadi sensing detector udah benar menjelaskannya ya, seperti itu. Valve ya, bisa dilihat dari bentuknya ini. Dia manual, tidak elektrik. Ada gagangnya kan, berarti dia pakai tangan atau biasanya sering disebut di lapangan namanya hand valve. Ya, hand valve itu berarti ya harus pakai tangan, harus manual gitu. Harus ada orang berarti di situ ya, bukan elektrik ya. Ini dari sebelah kiri ya, saya bahas itu ball valve, 2 itu atas bawah, yang mungkin yang nomor 2 itu kayak di keran-keran di rumah kita. Nah, sama lah kayak gitulah, kurang lebih keran-keran rumah di situ. Terus yang ketiga itu, ketiga dari kanan, dari kiri ya, dari kiri saya, sorry. Itu yang ada di samping dia putarannya, ini namanya butterfly valve ya. Yang kelihatan dari depan itu nomor 3, dan nomor terakhir nomor 4 yang paling ujung itu dari atas putarannya itu namanya adalah gate valve ya. Ini lebih ke instrumen, maksudnya instrumen-instrumen yang akan dibahas gitu, karena ini tapi saya tidak akan menjelaskan gimana cara kerjanya gate valve, tidak, karena di sini kita fokus adalah gambar teknik. Saya hanya ingin memperkenalkan instrumen aslinya seperti apa. Nah, berarti intinya valve ini manual ya, valve ini manual. Karena apa? Pakai tangan, masih ada manusia ya, puter, dan harus seperti itu karena ya cuman itu cara buka valve-nya ya gitu. Oke, next yang valve aktuator. Nah, apa sih bedanya sama valve aktuator? Nah, kalau valve aktuator ini udah elektrik ya, itu mulai dari yang sisi kiri saya itu ada kabel warna merah tuh, saya bilang nomor 1 ya, nomor 1, nomor 2 di tengah, nomor 3 itu pneumatik sih, nomor 3 itu yang ada 2 lubang itu, tapi nggak apa-apa. Pneumatik itu berarti dia pakai gas, pakai udara, bukan pakai cairan. Yang tadi saya bilang masih, yang ketiganya masih pakai cairan. Nah, jadi tipe-tipe valve ini juga ada. Alirannya apa nih? Mau aliran cairan, air, atau udara, atau gas. Nah, itu beda-beda ya. Dan beda-beda dari spesifikasinya juga ya. Nah, tapi intinya, saya tidak membahas ke sana, intinya adalah untuk valve aktuator itu dilakukan operasinya secara otomatis, berarti dia menggunakan listrik di sini, ya, menggunakan listrik. Supaya apa? Supaya tidak ada operator di situ, yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kecepatan dan ketepatan. Udah cepat, dia tepat. Buka, tutup. Ya, ya, oke. Itu valve aktuator. Next, kontrol valve, ya. Ya. Kontrol valve ini adalah kombinasi. Oke, tadi udah ada valve atau kita sebut manual valve atau hand valve ya, sama aktuator, valve aktuator maksudnya. Nah, sedangkan kontrol valve ini adalah kombinasi antara valve manual dengan valve otomatis atau valve aktuator. Itu bisa disebut kontrol valve. Konfigurasi yang paling banyak digunakan adalah secara manual, benar menggunakan aktuator dari sistem operasi dan juga secara otomatis menggunakan aktuator dari instrumen. Bahannya lagi, wujudnya kurang lebih mirip dengan valve aktuator karena dia masih elektrik juga ya, tapi kemampuannya secara manual. Nah, apa Pak maksudnya gitu ya? Terus apa bedanya sama valve aktuator? Oke, gini, valve aktuator yang tadi, valve aktuator, kembali dulu ke belakang. Valve aktuator, nah ini dia memang otomatis, tapi statusnya kalau nggak 0, ya 1. Kalau nggak buka, ya tutup. Nggak ada bukaan setengah, bukan seperempat, bukan berapa, nggak ada. Itu namanya valve aktuator. Cetek, oh berarti buka. Cetek, oh berarti tutup. Udah, kondisinya cuma 2, ya, tutup atau buka. Kalau buka berarti buka 100%, kalau tutup berarti tutup 100%, ya, seperti itu.
Sedangkan kembali lagi ke valve yang manual, hand valve yang pertama. Hand valve, ya kita namanya manual, manusia, kita bisa setting. Oh, bukaan setengah, oh dikit aja bukaannya nak di kamar mandi. Kan bisa kita atur. Ya, tapi itu kan manual, tidak elektrik. Ya, oh bukaannya setengah, oh bukaannya seperempat aja, oh bukaannya sedikit aja, yang penting alirannya. Nah, kita tahu kita ngatur aliran sih, tapi manual. Nah, sedangkan next untuk kontrol valve itu sudah pakai elektrik, makanya dia bilang gabungan, sudah pakai elektrik, tapi dia bisa ngatur kontrol valve, sorry, yang paling ujung, kontrol valve yang tadi terakhir. Nah, dia sudah bisa ngatur, di situ ada nilai 38, 34, 30 ya. Itu mungkin debit air ya, keluarannya mau berapa nih di setting. Nah, jadi dia secara otomatis tanpa kita perlu ke lapangan, tanpa kita perlu ke tempat keran tersebut atau tempat valve tersebut untuk mengatur. Enggak, kita dari komputer aja. Ini singkatnya ya, kita dari komputer aja kita atur, oh bukaan setengah, tek, dia udah otomatis di lapangan. Ini namanya kontrol valve ya. Oke, berarti beda. Valve aktuator, kontrol valve ya, itu beda. Ya, memang yang paling canggih ya kontrol valve gitu, tapi tapi bukan berarti hand valve itu nggak bisa digunakan ya Mas, bukan nggak bisa digunakan, sudah ditinggalkan. Itu masih tetap digunakan sampai dengan sekarang, apalagi ketika safety untuk hand valve itu ya. Ya, oke, next yang garis-garis putus-putus tadi itu di mana ya? Saya lupa. Oh, piping systems. Nah, di sini ini juga yang wajib kalian karena ini nanti akan ada di praktikum di Visio, kalian hafalkan. Kalau dia proses lain garisnya lurus, tidak tebal juga sih, dia lurus aja, tidak ada ini indikasi tebal atau enggak. Lurus itu proses flow line itu biasanya pipa biasa yang isinya biasanya kalau di dunia migas itu minyak ya biasanya. Tapi kalau misalnya yang dia ada garis terus ada arsiran seperti itu pneumatik artinya adalah dia gas. Ya, kemungkinan atau inert gas line seperti yang di bawah itu. Intinya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kalau dia putus-putus instrumen sinyal itu dia ciri-cirinya adalah dia nyambung ke komputer atau ke satu perangkat elektronik. Ya, mungkin nanti minggu depan kelompok 3 membahas tentang VFD dan PNID ya, di sana kan saya coba jelaskan lebih jelas lagi apa sih ini. Nanti kan tidak mungkin satu peralatan di migas itu tidak terhubung dengan komputer, pasti ada, sampai sekarang pun juga terhubung ke website dan sebagainya ya. Maksudnya gimana caranya ya, kita tidak membahas ke sana, tapi saya lebih membahas tentang gimana cara membaca gambar teknik yang, oh ini ternyata hubungannya ke PLC, oh ini hubungannya ke komputer, oh ini langsung ke sensor, oh enggak, kalau ini langsung ke tangki. Nah, jadi garis-garis itu nanti yang kalian akan pelajari atau output dari perkuliahan gambar teknik ini. Ya, jadi kalian paham tentang PFD, proses flow diagram, maupun PNID. 3 itu aja. Proses flow line yang tadi garis lurus itu tanpa ada ininya, garis lurus pneumatik ya atau air line itu untuk gas biasanya, atau inert gas line yang di bawah itu yang ada arsiran begini. Terus instrumen sinyal itu putus-putus. Itu berarti instrumen sinyal itu listrik atau data, antara dua itu. Dia hubungannya elektrik ya, atau electrical wire seperti itu ya tadi, sama aja. Oke, mungkin itu satu lagi yang kode flow, ada tabel kode itu yang mana? Coba next. Ah, ini nih. Tuh, benar. Ini kalau saya bilang ini harus dihafalkan ya. Jadi ada 4 tipe gitu ya. F itu flow, temperatur, T besar, P pressure, I current, L level, dan seterusnya. R recorder, I indikator, C controller. Kalau misalnya kodenya FI, oh berarti flow indikator. Oh berarti ini indikator aliran. Aliran apa? Entah aliran gas atau aliran minyak, tergantung nanti kalian lihat dari gambarnya seperti apa. Yang penting ini adalah indikator satu aliran fluida. Karena flow ya, fluida. Entah gas atau entah minyak. Flow recorder, oh ini flow recordernya. Ini yang untuk ini yang untuk
nge-record data-data ketika ada beberapa flow yang lewat ke situ. Oh ya, nah seperti itu ya. Atau flow controller, oh ini tuh yang mengendalikan alirannya. Nah jadi nanti kodenya sama seperti, coba next. Oh, sorry, kembali berarti. Kok ya gitu ya. Kembali. Kembali lagi. Oh, nah ini nih. Control valve FCV. Oh, berarti flow control valve. Ya, yang huruf ketiga terakhir itu biasanya instrumennya. Ya, flow control valve TCV, temperature control valve LCV, level control valve, dan yang lain-lain PCV. Ini yang paling sering muncul ya. Flow, temperature, level, pressure. Ya. Terus untuk yang lain biasanya ada status LL itu low, L aja itu low, HH itu high, ada H. Nah, nanti itu mungkin langsung kita praktekkan di praktikum ya, nanti supaya lebih jelasnya lagi. Oke, mungkin ini sekian tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Pak mau tanya. Silakan. Theo coba yang ke apa tadi yang singkatan simbol-simbol yang barusan dibahas. Ya itu. Kan di sini ada Pak T besar sama dengan temperatur. Lalu di situ juga ada T besar sama dengan transmitter. Jadi itu gimana Pak membedakannya? Ya, huruf urutannya. Berarti misalnya kalau dia T, berarti oh ini temperatur transmitter. Nah, gitu. Kalau misalnya FT, oh ini flow transmitter. PT, oh ini pressure transmitter. Valve, pressure transmitter. Pompa, atau yang lainnya. TTV, ya berarti ini temperatur transmitter untuk valve. Nah, seperti itu. Ini urutan 1, 2, 3. Ya. Bisa melewati recorder atau bisa, itu kan sense parameter. Sense parameter itu berarti apa yang di-sense-nya. Lalu, type of indicator atau controller atau komponen. Beda nih, antara dua ini, pilih salah satu. Biasanya kalau FI aja, bukan FIT. FT kalau enggak, atau enggak FI, berarti flow indicator. Nggak bisa FIT, flow indicator transmitter, bukan. Tapi flow transmitter, FI atau FT. Gitu. Sama juga TI atau TT. Ya. Sama juga PI atau PT, dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oke, kalau Saya, Pak. Oh ya, silakan, Sarul. Itu Pak, bisa tolong jelaskan simbol-simbol yang Pak, di indikator dan recorder Pak. Indikator dan recorder mana nih? Indikator dan recorder. Sebelahnya. Next, coba next lagi. Ya, ini. Ya. Saya masih kurang paham ini, Pak. Ya, jadi sama ini. Cuman kan kondisinya kita lihat biasanya yang bulat itu dalam PNID itu kan bulat semua tuh. Itu biasanya dia terkoneksi ke komputer atau dia dalam satuan indikator. Dia alatnya atau enggak indikator atau enggak sensor atau enggak recorder. Nah, sama seperti yang udah dijelaskan tadi, FI berarti flow indicator kan itu FI ini atau ini. Nah, kalau misalnya itu FI itu ada dua, ada yang kayak garis 3 gitu, ada yang kayak melengkung seperti itu. Ya, ini pengetahuan aja. Jadi flow indikatornya terpasang di mana gitu. Saya kurang tahu sih kalau yang ini, tapi jelasnya ini beda ya, beda dalam pemasangan. Ada yang melengkung dua seperti itu, cekung cembung kah itu, ada juga yang garis 3 seperti itu. Itu masalah tempat pemasangan. Pemasangannya di mana flow indikator? Ya itu. Kalau yang lainnya kan sama tuh akhirnya disebutin semua seperti itu ya. TI sama PI ya. Locally mounted temperature or pressure indicator. Nah, ini berarti kalau misalnya dia garis lurus berarti board mounted, kalau misalnya dia putus-putus berarti mounted behind board ya, seperti itu. Putus-putus seperti ini ya. Flow record apa yang dipasang di belakang papan? Oh, flow recorder gitu. Terus TR sini locally mounted. Nah, ini locally mounted ini berarti di lapangan ya, tapi nggak tahu di posisinya di mana, yang penting di lapangan ya, tidak ada garis gini. Nah, kalau misalnya ada garis
lurus. Contoh yang FI, yang sebelah kanan ya, board mounted flow indicator, dia bulat, terus FI, terus ada garis pemisah, apa sih namanya? Jari-jari sama apa sih? Saya lupa. Kalau jari-jari kan setengah apa sih? Yang satu itu? Diameter, Pak. Diameter, sorry, lupa. Diameter, ada garis diameternya itu, flow indicator sama ada garis diameternya itu lurus. Oh, berarti dia terpasang di board mounted. Board mounted itu apa? Panel. Panel itu yang mungkin kayak panel-panel listrik. Jadi dia tertutup ya dari besi biasanya, dari besi yang bunyinya nyaring tuh, teng 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 kayak gitu. Nah, itu board mounted itu panel ya, dia terpasang di panel. PIO juga ini terpasang di panel. Oh, FR dia di panel tapi di belakang boardnya, entah gimana posisinya. Yang penting dia posisinya berbeda dengan yang FI sama PI. Sedangkan yang TR sama PR locally mounted artinya dia terpasang di lapangan, di tempat, bukan bisa dibilang di area terbuka ya gitu, bisa dibilang di area lapangan, tempat di mana temperatur recorder itu beroperasi ya. Seperti itu mungkin penjelasan ya, Syarul. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Dari kelompok lain atau kelompok 2, silahkan. Oke, kalau memang... Nur Faizi, mau bertanya? Enggak? Ada, Pak. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Ya, saya di materi ikut ya. Yang aktuator itu ya, yang aktuator. Valve aktuator, ya. Yang selanjutnya ya. Nah, Pak, ini valve aktuatornya ini namanya kan ada 2 ini kayak mana, Pak? Maksudnya yang mana? Alternatif, yang di kiri juga ada juga, Pak. Iya, jadi gini. Beda kegunaan. Ya, bukan. Jadi gini. Contoh yang diafragma itu ya, diafragma. Mana yang tadi? Nah, diafragma. Itu seperti itu. Contohnya ya, dia setengah lingkaran, terus ada gambar pita. Pita itu palep ya di situ ya. Gambar pita itu yang segitiga numpuk itu. Alternatif maksudnya di bawah adalah ini juga diagram. Ini juga diafragma. Nanti kalau kalian temukan di gambar yang di bawah, lingkaran penuh, tapi ada diameternya. Oh, ini juga diafragma valve. Ya, seperti itu. Sama seperti yang paling bawah itu elektrik motor, M, tandanya seperti itu ya. Tapi yang di bawahnya itu solenoid. Kotak, terus tanda S, tapi ada alternatif. Maksudnya alternatif itu, nanti kalau kalian temukan gambar antara yang solenoidnya ada S dengan yang kayak cacing seperti itu sama. Itu solenoid. Oh, itu solenoid gitu. Sama seperti yang di atas piston, alternatif. Pistonnya artinya gambarnya seperti itu, tapi alternatifnya, oh ada huruf H di piston. Oh, itu juga piston. Nah, seperti itu, piston valve. Nah, jadi alternatif itu maksudnya alternatif yang di atasnya. Jadi, kayak diafragma, alternatifnya yang di bawahnya. Alternatif itu ketika kalian menemukan, ini kok yang nggak ada ya diafragma yang setengah lingkaran ya di gambar ini ya. Tapi kalian temukan yang ada gambar bulat atau lingkaran gitu ya. Tapi ada diafragmanya di tengah. Oh, ini diafragma. Nah, itu. Jadi, sebenarnya masih banyak. Dan yang saya jelaskan di sini itu ini adalah legend namanya, legend. Jadi setiap kali nanti buka ngebaca PNID atau PFD itu ada legendnya, ada ditampilkan gini-gini dulu. Nah itu bisa berbeda-beda. Ini hanya gambaran umum saja, bisa-bisa berbeda. Jadi ketika kalian mau baca gambar di dalam satu perusahaan disuruh baca gambar, minta nanti legendnya, Pak, mohon maaf saya minta legendnya supaya saya tahu. Siapa tahu berbeda. Ya, tapi kode-kodenya itu kurang lebih sama yang seperti tadi itu. Ya, bentuknya bisa berbeda dan ini ada standarnya sih, cuman biasanya perusahaan punya standar masing-masing. Gitu. Itu mungkin ya, Nur Faizi. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Iya Pak. Ya, silakan, Iqbal. Yang controller Pak. Controller. Saya coba controller. Controller. Bukan, control valve itu. Anunya. Controllers. Itunya yang kontrol yang bawah itu. nomor bawah Itu. sebelah
kanan kan paling 20, kanan. 20. Ya, 20. Nah, itu Pak, itu kan memperoleh sinyal dari sebuah instrumen dan menggunakan sinyal proses tersebut untuk mengubah posisi. Maksudnya itu untuk mengubah posisi apa ya, Pak? Itu Gini, untuk ngambil data aja, untuk mengambil data aja atau mengubah posisi kayak misalnya keren gitu. ya, bisa mengubah. Ini kan salah satunya, mengubah posisi atau manipulasi variabel sepertinya. Jelasnya seperti memanipulasi variabel. Jadi bedanya dengan valve controller, kalau valve control valve yang tadi itu dia hanya memanipulasi aliran. Ya, tapi kalau controllers yang saya jelaskan di bawah ini tuh, yang kalian jelaskan di bawah ini tuh bisa aliran, bisa tekanan, bisa temperatur, bisa level dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi ini bermacam-macam variabel pengukuran ya. Jadi nggak cuman aliran aja. Makanya di sini saya bilangnya controllers, bukan temperatur controller. Saya gabungkan semua di sini. Karena kalau yang tadi itu kan valve ada 2 tipe yang berbeda, ada 3 kan seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya. Jadi saya pisah. Kalau sedangkan di sini itu gabungan, ada temperatur juga bisa maksudnya, ada level, ada pressure yang di luar dari flow. Tapi situ saya ada cantumkan flow juga sih. Jadi gitu ya. Ini pengubah dari variabel lain ya selain dari aliran. Itu mungkin Iqbal. Oh, baik, Pak. Ya. Oke. Mungkin itu saja ya dulu untuk presentasi hari ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, silakan komen aja di YouTube. Nanti coba saya balas di situ ya sejelas-jelasnya. Oke, sekian dari saya. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Baik, sekian dari penjelasan materi yang dibahas oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.